Hello guys, welcome back again to Group 7. Now we're gonna talk about Chapter 15, which is about Artificial Intelligence or AI. Let's get into it. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik Is Artificial Intelligence Real? Anggota tim kami terdiri dari Elang, Reza, Randi, Egi, dan Naila. Hari ini kami akan membahas apakah kecerdasan buatan atau AI dapat dianggap sebagai kecerdasan yang nyata dan apa saja komponen yang mendukung AI. Apa itu kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin dapat berpikir dan belajar. Contoh AI meliputi pengenalan wajah, pemrosesan bahasa, hingga pemecahan masalah. AI memungkinkan komputer dan perangkat cerdas membantu kehidupan manusia sehari-hari. Sejarah awal AI dalam konsep Alan Turing. Awal mula pengembangan AI dimulai oleh matematikawan Inggris Alan Turing yang merancang mesin Turing pada tahun 1936. Mesin ini menjadi dasar bagi komputer modern. Turing juga memimpin proyek untuk memecahkan kode Enigma Jerman selama Perang Dunia Kedua yang membantu sekutu dalam strategi perang. Turing juga menciptakan tes Turing pada tahun 1950 untuk mengukur kecerdasan buatan. Tes ini adalah eksperimen di mana manusia berinteraksi dengan AI tanpa tahu apakah mereka berbicara dengan mesin atau manusia. Jika AI dapat menipu manusia untuk percaya bahwa mereka berbicara dengan manusia, AI dianggap telah lulus tes ini. Apakah mesin bisa berpikir? Pertanyaan apakah mesin dapat berpikir sebenarnya membuka diskusi filosofis. Berpikir adalah konsep yang luas dan Turing mengidentifikasikannya sebagai kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan. Ini menjadi tantangan bagi AI untuk menciptakan mesin yang benar-benar cerdas. Definisi dan kategori AI. AI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, narrow AI yang hanya fokus pada satu tugas spesifik seperti chatbot dan general AI yang berusaha mencapai kecerdasan fleksibel mirip manusia. General AI masih menjadi impian yang jangka panjang bagi peneliti. Yang selanjutnya yaitu evolution of AI. Jadi di masa awalnya, AI diterapkan pada permainan catur atau dam. Permainan ini memiliki aturan dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan program AI untuk memainkannya. Hal ini juga membantu pengembangan algoritma dasar yang nantinya diterapkan pada tugas yang makin kompleks. Selanjutnya, materi pengenalan pola dalam AI. Pengenalan pola adalah kemampuan AI untuk mengidentifikasi pola dalam data. Misalnya, AI dapat belajar mengenali objek dalam gambar dengan menganalisis yang berulang. Ini adalah dasar dari banyak aplikasi seperti pengenalan wajah dan pemindaian sidik jari. Selanjutnya, machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning memungkinkan AI untuk belajar dari data tanpa diprogram untuk setiap tugas. Dengan menggunakan algoritma, AI dapat menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan pola. Ini berarti semakin banyak data yang diberikan, semakin pintar AI tersebut. Pemrosesan bahasa alami (NLP). NLP atau Natural Language Processing menggunakan AI untuk memahami bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun suara.
Teknologi ini memungkinkan asisten virtual dan terjemahan otomatis. NLP adalah komponen penting dalam interaksi manusia dengan mesin. Yang selanjutnya yaitu sistem berbasis pengetahuan. Jadi, sistem berbasis pengetahuan menyimpan fakta dan aturan tentang topik tertentu. Basis pengetahuan ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sistem AI. Ini adalah komponen penting bagi sistem yang perlu bekerja dalam konten itu. Materi selanjutnya, sistem pakar. Sistem pakar adalah AI yang dirancang untuk meniru pengambilan keputusan ahli manusia di bidang tertentu, seperti medis atau hukum. Sistem ini digunakan untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan kompleks. Selanjutnya, komponen sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan menyimpan informasi dan aturan, sedangkan mesin inferensi menganalisis data untuk menghasilkan keputusan. Selanjutnya, manfaat sistem pakar. Sistem pakar memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi kesalahan, membantu dalam pelatihan, dan menyediakan keahlian ketika pakar tidak tersedia. Ini membuat sistem pakar menjadi solusi efektif di banyak industri. Di balik manfaat sistem pakar, namun ada juga tantangan sistem pakar. Jadi sistem pakar terbatas pada domain tertentu. Pengembangan basis pengetahuan membutuhkan waktu dan biaya tinggi. Sistem ini juga sulit untuk menangani situasi yang kompleks di luar domain mereka. Materi selanjutnya adalah etika dalam AI. Dengan AI yang semakin berperan dalam kehidupan kita, muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat kesalahan. Ini sangat relevan dalam aplikasi medis, keuangan, dan hukum. Selanjutnya, robot sebagai steel worker. Robot sering disebut pekerja kerah baja karena menggantikan pekerjaan manual yang berulang dan berbahaya. Di satu sisi ini meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengangguran. Apakah robot itu AI? Robot berbeda dengan AI. Robot adalah perangkat fisik yang menjalankan tugas berdasarkan perintah. Sedangkan AI adalah teknologi yang memungkinkan robot belajar dan beradaptasi untuk bekerja lebih baik. Aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah menjadi bagian dari hidup kita, misalnya dalam merekomendasi musik atau film, peta digital, dan sistem virtual. Teknologi ini menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna, membuat layanan lebih personal. Yang selanjutnya ada studi kasus. Contoh studi kasus pada Watson dari IBM. Watson adalah AI yang dikembangkan oleh IBM dan berhasil memenangkan kompetisi Jeopardy. Watson menunjukkan kemampuan AI untuk memahami konteks dan menyimpan pengetahuan dari berbagai bidang. Materi selanjutnya, keterbatasan AI saat ini. Meskipun AI sudah berkembang pesat, dia masih mengalami kesulitan dalam memahami konteks yang kompleks dan mengambil keputusan yang intuitif. Ini adalah batasan yang masih dihadapi oleh teknologi AI. Tiga hukum robotika Asimov. Isaac Asimov menciptakan tiga hukum robotika untuk memastikan keamanan manusia dalam berinteraksi dengan robot. Robot tidak boleh melukai manusia, harus mematuhi perintah, dan melindungi diri mereka sendiri. Masa depan AI. General AI atau AI yang biasa melakukan berbagai tugas masih menjadi target utama peneliti AI. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat AI bisa berpikir secara fleksibel dan mandiri seperti manusia.
Selanjutnya, isu dan tantangan pengembangan AI. AI menghadapi kendala besar dalam hal memahami konteks dan regulasi. Pemrosesan dan kebutuhan data yang besar juga menjadi hambatan serta tantangan dalam menetapkan aturan yang aman bagi pengguna. AI membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti analisis medis, pendidikan, dan transport. AI membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti analisis medis, pendidikan, dan transportasi. Kecepatan analisis dan otomatisasi menjadi alasan utama mengapa AI begitu bermanfaat. Materi selanjutnya, dampak negatif AI dan tantangan sosialnya. Meskipun AI membantu meningkatkan efisiensi, otomatisasi juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan tradisional. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam bidang pendidikan dan pelatihan pekerjaan. Kesimpulannya, AI memang cerdas dalam melakukan tugas yang diprogramkan. Namun, kita belum bisa menyebut AI sebagai kecerdasan nyata yang setara dengan manusia. Teman-teman, aku mau nanya dong, sebenarnya apa sih kegunaan AI untuk masa depan kita? Jadi, AI itu punya potensi besar buat mengubah banyak hal di masa depan, terutama untuk mempermudah pekerjaan yang butuh waktu lama dan detail. Misalnya, di bidang kesehatan, AI bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dengan menganalisis ribuan data medis. Betul banget itu. Selain kesehatan, di bidang transportasi juga, Ran. Contohnya, mobil self-driving yang dipakai AI itu akan membantu mengurangi kecelakaan karena mereka bisa mendeteksi objek dan menghindari bahaya lebih cepat daripada manusia. Ini bakal bikin jalanan jadi lebih aman, Ran. Anjay. Nah, AI juga bakal sangat bermanfaat di dunia pendidikan loh. Misalnya, AI bisa membantu pengajar dengan menyesuaikan materi, belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswanya. Jadi, setiap siswa bisa belajar dengan cara dan kecepatan yang sesuai dengan apa yang mereka buat. Setuju, di bidang pekerjaan juga, AI bisa membantu meringankan tugas-tugas yang sifatnya berulang, seperti data entry atau pengecekan kualitas produk di pabrik. Jadi, manusia bisa fokus ke pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. AI ini bakal bikin kita lebih produktif. Oh, begitu. Berarti AI ini bisa membantu di banyak bidang ya. Terus, apa tantangannya atau risiko dari AI di masa depan? Iya, emang pasti ada tantangannya juga. Salah satunya adalah soal etika dan keamanan. Kalau AI jadi terlalu canggih, ada risiko pekerjaan manusia yang tergantikan. Makanya perlu diatur supaya AI itu bisa bekerja sama bersama manusia, bukan menggantikan mereka. Karena kalau tidak diatur dengan baik, bisa saja ada penyalahgunaan misalnya dalam privasi data atau keamanan. Makanya, kita juga perlu mengembangkan AI dengan tanggung jawab dan kebijakan yang jelas. Intinya, AI itu adalah alat yang sangat kuat dan bisa bantu kita banyak hal. Tapi juga perlu dipikirkan dengan matang-matang dampaknya untuk manusia. Kalau dipakai dengan bijak, AI bisa benar-benar bermanfaat untuk masa depan kita loh. Oh, begitu. Oke, terima kasih ya penjelasannya. Sekarang aku mulai mengerti apa itu AI. Okay, so that's it for our group, guys. If you have any question, please comment down below, and don't forget to like and share this video.